Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Nursyanti Marhamah, dengan rekan saya, Alberianto, menyampaikan sebuah topik, yakni mengenai term pendidikan di dalam Al-Quran. Term pendidikan diantaranya yaitu ada tarbiyah, ta'lim, tadris, ta'dib, dan tazkiyah. Kita masuk pada yang pertama, yaitu tarbiyah. Pengertian tarbiyah ini menurut Abdurrahman Al-Nahlawi merupakan proses menumbuhkan atau mendewasakan peserta didik baik secara psikis, fisik, spiritual, maupun sosial. Mungkin secara lebih singkatnya lagi yaitu proses pengembangan potensi yang dianugerahkan kepada manusia. Selanjutnya yaitu para ahli juga memberikan definisi tarbiyah ini bila diidentikan dengan kata Arab. Sebagaimana Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 18 yang artinya Fir'aun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?" Di mana kata mengasuhmu ini merupakan arti dari kata nurabbika yang menegaskan pada proses pengasuhan atau membesarkan. Selanjutnya, kita masuk pada term pendidikan yang kedua, yaitu taklim. Pengertian taklim ini berasal dari kata allama yu'allimu taklim, di mana yu'allimu diartikan dengan mengajarkan dan taklim artinya pengajaran. M. Talib mengatakan bahwa taklim ini memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada orang yang belum tahu. Nah, kemudian Rashid Ridho juga mengemukakan pengertian taklim, yakni proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan ketentuan tertentu. Nah, definisi ini berpijak pada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 31. Dari ayat tersebut, Rashid Ridho memahami kata alama sebagai proses transmisi yang dilakukan secara bertahap, sebagaimana Adam menyaksikan dan menganalisis asma yang diajarkan Allah kepadanya. Proses taklim ini tidak hanya mencakup pada seorang siswi atau siswa atau pelajar saja, namun juga mencakup fase bayi, anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa. Selanjutnya berikut adalah ayat-ayat yang terkait dengan kata taklim dalam pengertian instruction tadi, yakni surat Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2, Quran Surah Al-Baqarah ayat 151, Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4, dan seterusnya. Kita masuk pada term pendidikan dalam Al-Quran yang ketiga, yakni tadris. Tadris mungkin sudah tidak asing lagi kita dengarkan, di mana pengertian tadris ini adalah akar dari kata daros yang artinya pengajaran atau upaya menyiapkan murid atau mutadarris agar dapat membaca, mempelajari, dan mengkaji sendiri
yang dilakukan dengan cara mudaris ini atau seorang guru membacakan, menyebutkan berulang-ulang dengan bergiliran, menjelaskan, kemudian mengungkapkan dan mendiskusikan makna yang terkandung di dalam satu pelajaran tersebut, sehingga si mutadaris atau murid tersebut mengetahui, mengingat, memahami, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadris ini merupakan taklim secara mendalam yang dimana makna kata tadris ini dapat kita baca dalam petikan firman Allah yang diantaranya Quran Surat Al-Qalam ayat 37, Quran Surat As-Saba ayat 44, dan Quran Surat Al-Imran ayat 79. Yang pertama, saya akan membacakan Quran Surat Al-Qalam ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Artinya, adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah yang kamu membacanya, di mana membacanya ini mengacu pada kata tadrusun. Kemudian Quran Surat As-Saba ayat 44 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Artinya, dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seseorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau Muhammad. Kemudian juga kata tadris ini terdapat dalam Quran Surat Al-Imran ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Di mana kata tadrusun ini memiliki arti mempelajarinya. Baiklah, untuk selanjutnya ialah tadib. Dalam tradisi Arab dikaitkan dengan kemuliaan dan ketinggian pribadi seseorang. Sebagaimana hadis-hadis berikut yang artinya, didiklah anak-anak kamu dengan pendidikan yang baik, ajarkan kebaikan kepada anak-anak kamu dan didiklah mereka. Seorang yang mendidik anaknya itu lebih baik daripada bersedekah satu sabah. Muliakan anak-anak kalian dengan adab yang baik. Di antara yang menjadikan hak seseorang anak atas orang tuanya adalah memperbagus adabnya dan menamakan dengan nama yang baik. Tidak ada suatu pemberian yang lebih utama yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya kecuali adab yang baik. Untuk selanjutnya ialah tazkiyah. Secara bahasa tazkiyah berasal dari kata zakah, yazaki, tazkiyah, yang berarti pembersihan, penyucian atau pemurnian. Hawa 1.99.2.2 yang berarti berkah, tumbuh yaitu dan bertambah baik. Tazkiyah dimaksud sebagai cara untuk memperbaiki seseorang dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi di dalam hal sikap, sifat, kepribadian, dan karakter. Semakin sering manusia melakukan tazkiyah pada karakter kepribadiannya, semakin Allah membawanya ke tempat yang lebih tinggi. Mungkin untuk presentasi hari ini itu saja. Kalau ada salah kata dari kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.